Shalom, mari kita datang ke hadirat Tuhan sore hari ini. Kita puji dan kita tinggikan namanya. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa yang baik untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini Bapa, kami rindu memuji muliakan namamu ya Tuhan. Kami rindu mengagungkan Engkau ya Bapa, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap kami ya Bapa. Engkau memulihkan setiap hati yang berbeban berat ya Tuhan. Biarlah kami boleh dipuaskan Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh memuji-muji Engkau Tuhan dengan hati yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kita naikkan pujian. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Amin. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Sekali lagi katakan, puji Kau Tuhan dengan kekuatanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit memuji memuliakan nama Tuhan.
Haleluya, bangkit gereja Tuhan. Gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan.
tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. haleluya. Mari puji dan tinggikan namanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Dia Tuhan yang setia. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Haleluya. Mari kita datang lebih sungguh lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita datang untuk menikmati hadirat-Nya. Kita bawa hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya Yesus, terima kasih. Kau Tuhan memulih kami Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus.
cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembahmu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembahmu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya,
hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya, Ku mau menyembahmu. hati yang menyembah, Hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang kepada hambanya saya persilakan. padamu Yesusku, Kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. hati yang menyembah, Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu. Bapa, ini pengakuan kami rindu menyembah Engkau. Firman-Mu berkata bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah. Biarkan kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh Engkau cari. Bapa, malam hari ini kami rindu belajar daripada firman-Mu. Biarkan firman akan membimbing kehidupan kami untuk kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang Engkau cari. Berbicaralah Engkau bagi kami pada malam hari ini. Kami rindu mendengar, kami rindu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Terjemahan yang lain dikatakan Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Sekali lagi Bapa mencari penyembah. Dan biarkan saudara dan saya adalah orang-orang yang Bapa cari. Kita bukan hanya jadi Kristen biasa, pengikut Kristus biasa, tapi kita adalah penyembah. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan supaya kita memiliki gambaran seperti apa sih penyembah. Apa yang dilakukan oleh penyembah. Mari kita lihat, kita akan belajar dari
4 tokoh ya. Yang pertama adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita akan lihat dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Nah di dalam Daniel pasal yang ketiga itu disebutkan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang yang memuja Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-17 dari Daniel pasal yang ketiga. Lihat ya. Dikatakan Allah yang kami puja. Jadi lihat ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menyembah Allah. Sadrak, Mesak, Abednego ini memuja Allah. Nah, apa arti seseorang memuja atau menyembah? Begini ya saudara, memuji atau menyembah atau memuja itu berarti menempatkan di tempat yang lebih tinggi atau di tempat yang paling tinggi. Jadi ketika dikatakan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego sedang memuja Tuhan, ini artinya Sadrak, Mesak, dan Abednego menaruh kehidupannya itu lebih rendah dan Allah lebih tinggi. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita baca begini ya. Sadrak, Mesak, Abednego menempatkan Tuhan itu lebih tinggi dari nyawanya. Saya ulang lagi ya. Dikatakan mereka memuja atau menyembah Allah. Itu artinya mereka menempatkan bahkan nyawanya itu lebih rendah dibanding Tuhan. Jadi dia taruh Tuhan lebih tinggi dari harga atau nilai nyawanya. Coba kalau sudah melihat di dalam ayat yang pertama, Raja Nebukadnezar pada waktu itu membangun sebuah patung yang tingginya 60 hasta. Dan dia memerintahkan supaya semua orang itu akan menyembah patung yang didirikan oleh raja ini. Di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Siapa yang tidak menyembah patung ini akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi ya saudara, ada sebuah akibat kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Diapakan? Dimasukkan ke dalam api. Dan saudara tahu ya, kalau orang dimasukkan ke dalam api itu artinya apa? Mati, ya kan? Jadi kalau orang dimasukkan api, dia pasti mati. Nah, tapi lihat ya, Sadrak, Mesak, Abednego tadi saya katakan ya, mereka memuja Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Jadi saudara jangan salah mengerti ya saudara, menyembah Tuhan itu tidak sama dengan menyanyi, tidak. Menyembah Tuhan itu artinya menempatkan Tuhan lebih tinggi dari apapun di dalam kehidupannya. Dan Sadrak, Mesak, Abednego menaruh Tuhan lebih tinggi dari nyawa mereka. Menempatkan Tuhan lebih tinggi dari tubuh mereka. Dan coba ya kita lihat. Kenapa Tuhan mencari penyembah-penyembah? Kenapa Tuhan rindu kita meninggikan Tuhan lebih daripada apapun? Sekali lagi orang yang menaruh Tuhan di tempat yang paling tinggi. Maka kita lihat Tuhan akan meninggikan orang itu juga. Jadi saya ulang lagi. Siapa meninggikan Tuhan, siapa menyembah Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan orang itu. Coba kita lihat ya. Sadrak, Mesak, Abednego dikatakan mereka menyembah Tuhan, menempatkan Tuhan lebih tinggi daripada nyawa mereka. Coba apa yang dialami oleh mereka. Coba ayat yang ke-27. Padahal ya saudara, apinya baru dipanaskan 7 kali, lebih panas. Bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api dan rambut di kepala mereka tidak hangus.
Jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Lihat ya. Ketika mereka menaruh Tuhan lebih tinggi daripada apapun, ketika mereka menyembah Tuhan, mereka tidak mungkin tidak mengalami apa-apa. Saya seringkali menyatakan setiap orang yang menyembah Tuhan pasti mengalami Tuhan. Setiap orang yang menyembah Tuhan pasti melihat Tuhan. Dan Sadrak, Mesak, Abednego mengalami. Ketika dia tempatkan Tuhan lebih tinggi dari nyawa mereka, Tuhan juga menyatakan dirinya dengan melindungi tubuh mereka. Luar biasa, saudara. Hari-hari ini musim sakit penyakit, betul ya? Ada banyak virus, ada banyak bakteri. Tapi percayalah, Tuhan sanggup lindungi tubuhmu. Tuhan sanggup jagai engkau. Caranya, tempatkan Tuhan lebih tinggi daripada apapun di dalam kehidupanmu. Nah, lihat, apalagi yang akan dialami oleh orang-orang yang menempatkan Tuhan lebih tinggi di dalam kehidupannya atau orang-orang yang menyembah Tuhan. Coba lihat di dalam ayat yang ke-15 bagian yang B. Dikatakan raja ini bilang begini. Ketika dia marah ya. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Jadi raja pada waktu marah, dia bilang siapa, dewa mana yang bisa selamatkan kamu dari dalam api? Tadi Yabes sudah bilang ya, kalau orang dimasukkan ke dalam api gimana? Bukan hanya mati itu, mati gosong. Orang kalau dimasukkan api itu mati gosong, jadi sate. Tapi coba saya lihat ya, Sadrak, Mesak, Abednego mengalami apa yang belum pernah mereka alami. Oleh sebab itu saya rindu ya saudara, semua orang yang mengikuti acara worship at home. Sekali lagi saya berkata ini bukan acara menyanyi. Kita mau menempatkan Tuhan lebih tinggi daripada apapun di dalam kehidupan kita. Dan saat kita melakukannya, kita akan melihat Tuhan itu nyata, Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami hal-hal yang belum pernah kita alami sebelumnya. Amin. Saya rindu semua yang mengikuti acara worship at home ini kita sadar. Tuhan punya hal-hal yang baru. Tuhan punya hal-hal yang belum pernah sudah alami. Dia rindu kita masuk dalam pengalaman-pengalaman seperti itu. Di dalam ayat yang ke-28, apa yang terjadi kalau orang itu menyembah Tuhan? 3:28. Betul? Oh, 30 maksud saya. Lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babel. Sekali lagi ya saudara, siapa meninggikan Tuhan, dia akan ditinggikan. Kalau kita tempatkan Tuhan lebih tinggi daripada apapun di dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan akan meninggikan kehidupan kita. Kita belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, kita akan belajar yang kedua dari seorang yang bernama Abraham. Ya. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Tadi kita lihat ya bahwa Allah itu mencari penyembah-penyembah. Dan menjadi penyembah ini berurusan dengan hati, dengan apa yang di dalam. Orang yang menaikkan lagu-lagu rohani itu bukan orang yang sedang menyembah. Jadi begini ya, misalnya saya orang biasa. Orang biasa kemudian menyanyikan satu buah lagu rohani. Wah, karena lagu rohani itu tidak membuat dia menjadi penyembah, tidak seperti itu. Jadi penyembah adalah orang yang memutuskan di dalam hatinya bahwa Tuhan itu lebih tinggi daripada apapun. Itu keputusan di dalam hati. Jadi menyembah tidak dimulai dengan sebuah lagu. Menyembah dimulai dengan sebuah keputusan di dalam hatimu. Siapa Tuhan itu? Apakah Tuhan itu sesuatu yang begitu penting, sesuatu yang begitu berharga? Kalau di dalam kitab Injil dikatakan itu seperti harta yang terpendam, harta yang termahal. Apakah sudah merasa Tuhan itu mahal?
Sehingga dikatakan orang yang ketemu harta yang terpendam itu berani jual apa saja untuk mendapatkan Tuhan. Jadi saya selalu berkata, kekristenan itu gratis tetapi tidak murah. Untuk sudah dapatkan Yesus tidak bisa biasa-biasa. Sakius tidak mungkin ketemu dengan Yesus dengan usaha-usaha biasa. Kita perlu usaha yang keras untuk dapatkan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat dari Abraham ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Lihat ya. Saya baca kalau saya lihat setelah apa? Setelah Tuhan itu menggenapkan semua janjinya, menggenapkan semua berkat-berkat kepada Abraham. Abraham bisa punya anak menanti begitu lama. Setelah itu semua ya, dikatakan Allah mencoba Abraham. Dan saya pikir bukan hanya Abraham yang dia coba. Yabes pasti dicoba. Saya pasti dicoba. Setiap hati anak-anaknya itu dicoba. Karena apa? Karena Allah bukan cari jemaat. Allah cari penyembah. Tadi di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23. Siapa penyembah itu? Penyembah adalah orang-orang yang menempatkan Tuhan paling tinggi di dalam kehidupannya. Nah, coba lihat ya. Nah, Tuhan itu tahu apa yang kita senangi. Tuhan itu tahu apa yang kita sayangi. Dan seringkali Tuhan mau ngetes. Apakah yang kita sayangi itu kita sayangi lebih daripada kita sayang kepada Tuhan. Dan coba saya lihat ya. Ya, Tuhan mencoba Abraham dengan berkata di dalam ayat yang kedua, ambil anakmu yang tunggal. Jadi lihat ya, anak yang tunggal, anak yang satu-satunya. Bahkan anak yang engkau kasih, persembahkan di salah satu gunung yang aku berikan, aku tunjukkan kepadamu. Saya lihat ya. Jadi Abraham dicoba. Apakah Abraham lebih cinta anak atau lebih cinta Tuhan? Dan lihat ayat yang ketiga. Abraham itu orang yang tidak menunda ya saudara. Dia langsung ambil keputusan untuk dia pergi. Dan kalau saya lihat di dalam ayat yang keempat. Itu tempat di mana Tuhan suruh Abraham mempersembahkan anaknya rupanya agak jauh. Karena mereka harus berjalan 3 hari. Saya percaya Tuhan kasih kesempatan kepada Abraham untuk mulai berpikir sepanjang 3 hari. Tapi lihat ya, Abraham tidak kendor untuk menyerahkan yang terbaik dari kehidupannya. Dia terus maju. Dan coba sudah lihat ya. Di dalam ayat yang ke-9. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlah kayu diikatnya Ishak anaknya. Dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Di dalam ayat yang ke-12. Lalu Tuhan berfirman. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi saudara, orang yang menyembah Tuhan itu tidak segan-segan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Orang-orang yang menyembah Tuhan tidak segan-segan memberikan apa yang Tuhan minta. Bahkan orang yang menyembah Tuhan tidak segan-segan memberikan meskipun itu yang tunggal yang dia punya. Karena dia tahu begini ya saudara. Ketika Tuhan menyuruh kita mempersembahkan sesuatu, dia bukan mau mengambilnya dari kehidupan kita, jangan salah. Kalau Tuhan meminta sesuatu yang begitu berharga daripada kita, itu bukan karena Tuhan jahat mau mengambil, bukan. Tuhan sedang menguji hati kita. Dan ketika kita lolos ujian ini, Tuhan mau melipat gandakan apa yang kita berikan kepadanya. Coba kita lihat ya dari ayat-ayat ini. Ayat yang ke-15. Atau mulai ayat yang ke-16 katanya.
Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Apa berbuat demikian? Engkau tidak segan-segan untuk mencerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya lupa, saudara, tadi kita lihat ya. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau saya katakan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu bukan hanya sekedar menyanyi, tetapi menempatkan Tuhan lebih tinggi. Dan ketika mereka menempatkan Tuhan yang lebih tinggi, coba ya, lihat ya. Orang-orang yang ada di sekitar orang yang menyembah Tuhan, bukan hanya orang yang menyembah Tuhan itu bisa lihat Tuhan. Bahkan orang yang ada di sekitar yang belum percaya, itu bisa lihat Tuhan. Coba saya lihat ya, ayat itu berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Itu diungkapkan oleh seorang raja Nebukadnezar yang sedang membuat patung dan suruh orang menyembah dia. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi begini, seandainya Yabes taruh Tuhan di tempat yang paling tinggi, dia menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, mencintai Tuhan, menjadi harta yang begitu berharga. Bukan hanya Yabes yang akan lihat Tuhan. Tapi teman-temannya Yabes akan bilang, luar biasa Allahnya Yabes. Pernah dengar Yabes? Teman-temanmu bilang, Bes, Allahmu itu luar biasa. Belum ya? Ayo sembah Tuhan lebih sungguh-sungguhnya. Kita juga belajar ya, kita bukan hanya diajar untuk keluar masuk gereja tiap minggu. Kita rindu Tuhan menuntun kita untuk menyembah Tuhan lebih sungguh. Dan supaya teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan, kota kita yang belum percaya kepada Tuhan, mereka tidak akan diselamatkan lewat penginjilan, tidak. Saudara hanya perlu tempatkan Tuhan yang paling tinggi dalam kehidupan saudara. Sama seperti Abraham. Ketika Abraham ini menghormati Tuhan, mencintai Tuhan, menempatkan Tuhan lebih tinggi daripada anaknya. Lihat ya, dikatakan olehmu maka semua bangsa akan diberkati. Lihat, saudara akan jadi berkat, saudara akan bisa memberkati orang-orang lain. Bukan dengan pelayananmu, tetapi ketika engkau taruh Tuhan di tempat yang nomor satu di dalam kehidupanmu. Coba ya, luar biasa ini saudara. Abraham ketika dia taruh Tuhan di tempat yang semestinya, Tuhan tidak segan-segan memberkati dia. Dia anak keturunannya akan menduduki kota-kota musuh. Dan lewat kehidupannya semua bangsa diberkati. Luar biasa ya. Mari saudara, saya rindu kembali ya saudara. Kita ada acara ini WAH. Worship, maksudnya menyembah Tuhan. Ini bukan acara menaikkan lagu-lagu rohani. Tapi mari kita menyelidiki hati kita yang terdalam. Dan meminta Roh Kudus mengajar. Meminta kasih karunia Tuhan akan membimbing kehidupan kita. Supaya kita bisa, hati kita menempatkan Tuhan yang paling tinggi di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan suruh kita bangun pagi, kita tidak eman bangun pagi. Ketika Tuhan suruh kita mempersembahkan waktu-waktu yang terbaik, keuangan, tenaga yang terbaik. Ketika Tuhan minta apa saja dari kehidupan kita, kita berani mempersembahkan. Kenapa? Karena memang Tuhan itu yang utama. Kata-kata Tuhan itu kita mau lakukan. Karena apa? Kita tempatkan Tuhan lebih tinggi. Saya mau tanya, begini ya. Ini untuk anak muda, coba bayangkan ya. Kalau saudara punya pacar misalnya begini ya. Terus kemudian pacar saudara minta HP baru, kira-kira gimana ya Bes? Belum tahu ya, belum pernah ya. Tapi misalnya saudara, coba bayangkan ya. Saudara punya kekasih hati. Atau mungkin dia belum minta. Dia mungkin rasan-rasan kepada saudara, ini kayaknya layarnya sudah peteng. Wah, apa yang akan saudara lakukan?
Saudara beli sentolop gitu enggak mungkin kan. Saudara akan nabung sedikit demi sedikit. Ya. Nanti akhirnya saudara akan berjuang bisa berikan. Apakah itu sesuatu yang berat? Untuk sesuatu yang kita kasih tidak ada yang berat. Nah itu namanya memuja. Itu namanya menempatkan lebih tinggi daripada apapun. Saya mau tanya, apakah kita perlu uang? Oh perlu. Mana lebih penting kita jajan sama memberikan HP pacar? Hah? Tergantung. Kalau saudara menyembah dia, itu lebih penting beli HP pacar. Sama dengan Tuhan. Mari kita taruh Tuhan di tempat yang tinggi di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika dia mencoba kita seperti dia mencoba Abraham, kita berani. Berikan yang tunggal, berikan yang kita kasih. Bukan untuk diambil oleh Tuhan, tetapi karena Tuhan mau melipat gandakan. Oleh sebab itu mari, hari-hari ini jangan segan-segan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan segan-segan berikan apa yang dia minta. Karena kita percaya saat kita taruh dia di tempat yang paling tinggi. Lewat kehidupan kita, kita akan jadi alat berkat Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita periksa hati kita. Supaya kita tiap-tiap sore di sini periksa hati. Bukan hanya sekedar menyanyi, menyembah Tuhan. Tapi periksa hati supaya hati ini menempatkan Tuhan lebih tinggi daripada apapun. Mari kita datang kepada Tuhan. Tadi terakhir kita nyanyi Ku Datang Tuhan ya. Ya kita akan naikkan lagu ini sekali lagi. Mari ya saudara. Waktu kita berkata hati yang menyembah itu bukan mau menyanyi. Saudara jangan samakan menyembah dengan menyanyi. Hati yang menyembah itu artinya kita sedang bilang kepada Tuhan, Tuhan tidak ada yang lebih penting daripada Engkau. Entah itu nyawa, entah itu kekasih, entah itu apapun di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Kita sudah belajar daripada Abraham. Mari, kalau Tuhan mau menguji kehidupan kita, kalau dia mau mencoba kita, biarkan tidak ada apapun yang lebih tinggi daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Katakan ku datang. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku
mencari penyembah-penyembah yang benar. Apakah engkau rindu untuk menjadi yang Tuhan cari itu? Di dalam doa-doa saya di tiap-tiap pagi, saya selalu berkata kepada Tuhan, meskipun saya tahu ya saudara, perjalanan kehidupan saya jatuh bangun, banyak kali gagal. Tapi saya sering kali berkata kepada Tuhan, Tuhan aku rindu jadi orang yang engkau cari. Mari malam hari ini, sekali lagi Bapa serius mencari penyembah-penyembah yang benar. Dia bukan cari jemaat gereja yang hanya datang ke gereja, yang hanya memberi kolekte atau melakukan apa saja. Dia rindu meneliti hati. Dia rindu mendapati hati-hati yang menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego menempatkan Tuhan lebih tinggi daripada nyawanya. Sama seperti Abraham yang menaruh Tuhan lebih tinggi daripada anaknya yang tunggal, yang dia sangat kasihi. Biarkan sekali lagi Tuhan lebih tinggi, ya. Kita taruh di tempat yang paling tinggi. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau mencari penyembah-penyembah, dan kami mendengarkan isi hati itu. Dan kami rindu jadi orang-orang yang Engkau cari. Bapa, tolonglah kami oleh karya Roh Kudus, oleh karya kasih karunia-Mu, supaya kami menempatkan Engkau yang paling tinggi di dalam hati kami. Engkau lebih tinggi daripada kekayaan, Engkau lebih tinggi daripada kesenangan, Engkau lebih tinggi daripada keluarga, Engkau lebih tinggi daripada apapun. Ajar kami seperti Abraham, ajar kami seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan biarkan lewat kehidupan kami, kota kami diberkati. Lewat kehidupan penyembahan kami, orang-orang di sekitar kami boleh mengagungkan Engkau ya Bapa. Mari Bapa, biarkan Kau memberkati setiap kami yang mengikuti acara WAH, supaya kami jadi penyembah-penyembah yang benar yang Engkau cari. Berkati setiap kami, Roh Kudus terus melawat gereja-Mu untuk menjadi penyembah-penyembah. Terima kasih untuk malam hari ini, kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Penyembah-penyembah akan ditinggikan oleh Engkau. Penyembah-penyembah akan mengalami terobosan-terobosan yang baru, mengalami hal-hal yang belum pernah kami alami. Biarkan lewat penyembahan kami akan masuk dalam dimensi yang baru bersama-sama dengan Engkau. Mari angkat tanganmu dan terima berkat firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya berkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.